Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita Ahli Jannah. Di mana di channel ini teman-teman semua, sahabat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia, kita akan membahas, belajar untuk belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana Islam itu sendiri secara kafah. Baik, tentunya malam kali ini kita akan membahas tema yang sudah banyak di request sama teman-teman kita, ya, tentang Hari Raya Idul Adha, teman-teman semuanya. Ya, ini sudah detik-detik menjelang Hari Idul Adha dan luar biasanya sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Busairi yang sebentar lagi beliau akan mengupas tuntas ya tentang Hari Raya Idul Adha ini. Bagaimana dan harus seperti apa kita menyikapinya, karena nanti juga akan ada pembahasan tentang kurban dan siapa yang berkurban dan hikmah berkurban itu apa, nanti akan dibahas lebih dalam lagi oleh beliau. Baik, langsung saja di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Baik teman-teman semuanya, langsung saja karena kami juga mau belajar di sini. Terus saja waktu kami persilahkan kepada Ustadz Busairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-hadi ila tariqih wa ba'du. Hadirin, khususnya yang malam ini lagi berkumpul berada di sini tempat, dan juga semua pemirsa yang ada dimanapun di seluruh pojok dunia yang kami hormati dan dalam posisi keadaan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan rahmat selalu melimpahkan kepada kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Seperti yang barusan disampaikan oleh Bapak Egi, ketepatan pada saat ini sudah mendekati Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan dengan adanya Idul Adha kita ini, kita tidak akan melupakan sebuah sejarah. Kita ingat bahwa Al-Quran tidak akan menjadi buku atau kitab yang merupakan kitab sejarah, bukan. Tapi Al-Quran bisa memberikan sejarah. Safonis dulu, Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran bisa memberikan sejarah. Salah satu sejarah yang akan kita kupas pas mendekati pada Hari Raya Idul Adha. Adanya Hari Raya Idul Adha itu berangkat dari sebuah sejarah atau cerita yang terjadi oleh beliau baginda Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya yang berupa Nabi Ismail alaihissalam. Amin Allahumma amin. Lah, dengan adanya Idul Adha, maka kita jelas diperingatkan dan diingatkan kepada sejarahnya beliau Nabi Ibrahim yang pernah terjadi dulu sekitar lebih dari 2000 tahun yang silam. Itu dengan Allah diperintahkan untuk menyembelih putranya yang berupa Ismail. Kalau kita tanya dan kita cabang, apa sih tujuan itu Allah memberikan seperti itu? Dan dengan apa dengan Allah itu memberikan bukti? Tentunya ada dari bermacam-macam pertanyaan, dan mungkin nanti bisa, karena kalau mungkin saya jelaskan dengan secara maksimalnya tidak selesai, sampai setengah malam aja atau setengah hari tidak mungkin selesai. Yang jelas Idul Adha itu tidak akan lepas dari sebuah cerita dan tidak akan lepas dari sebuah kejadian. Kalau cerita-ceritanya Nabi Ibrahim dengan Ismail, dan kalau kejadian sebuah kejadiannya penyembelihan, yang sekarang dirubah dengan penyembelihan adanya daging atau berupa hewan yang berkaki empat. Dan hewan yang berkaki empat ini hanya tertentu kepada 4 hewan, tidak termasuk dari yang lain itu. Ini yang perlu kita ingat kepada hadirin. Dan yang perlu diingat dalam masalah pengorbanan atau dalam masalah kurban, itu kita bisa dijelaskan dengan secara satu persatu mungkin nantinya, yaitu berupa kurban, bahwa kurban itu yang jelas ada kepentingan secara hukum majmu'. Ini kurban. Allah memberikan perintah kepada kita urusan kurban karena ada hukum kemajmu'an, secara kebersamaan di antara semua manusia. Bukan semua umat muslim, tapi di antara semua manusia. Ini yang mungkin perlu kita perhatikan, yang mana sebentar lagi menghadapi atau mendekati Hari Raya Idul Adha. Jadi bagi siapapun saja, tentang adanya Idul Adha ini atau tentang adanya kurban merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh tidak, walaupun hukumnya itu bukan wajib, tapi sebagian itu ada yang menghukumi wajib. Maka dari situlah daging kurban atau berkurban itu ada ulama yang menentukan itu hukum wajib.
Demikian mungkin kurang lebihnya. Dengan adanya Idul Adha yang sebentar lagi akan terjadi, mudah-mudahan kita bisa menyambut Idul Adha dengan keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan dengan pelaksanaan yang dengan penuh hikmah dan amanah. Amin. Allahumma amin. Sekian dari kami, saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Kusairi. Oke teman-teman, barusan kita sudah belajar tentang sejarah bagaimana terjadinya Hari Raya Idul Adha sendiri ya. Dan sekarang gini Pak Ustadz, saya mewakili teman-teman karena sudah banyak yang request ya untuk bertanya kepada Pak Ustadz tentang Hari Raya Idul Adha sendiri. Tadi kita sempat membahas tentang kurban sendiri Pak Ustadz. Ya. Fenomena yang terjadi di masyarakat itu ketika kita berbicara tentang kurban, kebanyakan orang kan kesadarannya untuk berkurban itu kurang Pak Ustadz. Mungkin bagi sebagian masyarakat yang sudah secara ekonomi menengah ke atas, mungkin berkurban itu sudah hal yang lumrah teman-teman ya. Tapi bagi yang menengah ke bawah Ustaz, ya bagi yang menengah ke bawah untuk berkurban ini kan kadang mikir-mikir. Nah, contoh terkadang kita ada beberapa kasus kemarin di teman saya, ketika sudah menghadapi Hari Raya Idul Adha, keinginan berkurban itu ada Pak Ustaz. Cuman masalahnya keuangan ini kita pegang pas-pasan untuk kebutuhan hidup dan semacamnya. Katakanlah waktu itu beliau pegang uang 3-4 juta. Keinginan berkurban itu ada. Nah waktu itu teman itu bertanya pada saya ingin berkurban tapi uang ini untuk biaya hidup. Kira-kira ketika saya berkurban, apakah ada jaminan Tuhan itu akan mengganti uang yang mestinya saya pakai untuk biaya hidup ini ketika saya alihkan untuk kurban? Mungkin itu bisa dijawab Ustaz. Terima kasih. Kita menuntut masalah doa sebenarnya kalau begitu. Mengapa pertanyaan, kita menuntut masalah urusan kurban itu masalah permohonan sebenarnya. Berarti saya mengantisipasi dulu terlebih dahulu bahwa orang yang berkurban yang pasti tadi dengan pertanyaan seperti mengharapkan balasan langsung secara duniawi. Apakah langsung diganti dengan apa? Pasti. Saya jawab orang yang berkurban pasti dijawab langsung dan pasti diganti langsung oleh Allah. Tidak usah menunggu urusan di akhirat. Kalau berbicara pahala kita sama-sama tidak tahu. Itu serang aja. Kita mendapatkan pahala 1000, tidak tahu. Tapi kalau berbicara masalah balasan, ini yang kita inginkan kan. Bisakah itu terjadi dibalas? Pasti. Di antaranya balasan itu yang pernah kita tidak pernah merasakan. Kalau kita setelah berkorban, kita sendiri tidak akan pernah merasakan tenang apa enggak, nyaman apa enggak. Salah satu yang terjadi pada diri manusia itu. Pasti, karena saya sendiri juga merasakan setelah berkorban, pasti hati kita akan merasa tenang. Ini salah satu bukti. Cuman orang yang berkorban itu sendiri tidak merasakan. Ini satu jawaban secara pribadi. Pribadi bagi manusia yang berkorban. Yang nomor 2, kalau butuh bukti kurban itu langsung terjadi, saya buktikan dengan cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Waktu Allah memerintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang menginjak dewasa berupa Ismail, yang jelas pedang yang sudah terjadi di situ hampir nyampe ke tenggorokan, tinggal motong grek. Nah, seperti itu. Karena itu dengan keikhlasan beliau Ibrahim itu berkurban, akhirnya dengan Allah diganti. Gantinya apa? Ya Ismail tidak terjadi di korban, tidak terjadi penyembelihan, tapi Allah langsung mengganti dengan namanya yang ada di kitab disebut kabsim, kambing yang berasal dari surga. Berarti itu kan merupakan bukti dengan Allah itu. Kita butuh bukti. Kalau ingin bukti langsung, coba silakan para hadirin ini berkorban besok. Dipersilahkan para hadirin berkorban besok. Dan perlu diingat, kurban itu tidak terjadi hanya satu kali ya. Hukum sunnah kurban ini saya jelaskan bukan terjadi satu kali. Tiap tahun berkurban itu termasuk masuk hukum sunnah. Beda dengan adanya hukum masalah kayak model akikoh atau kayak model sholat. Jadi itu beda. Kalau itu satu kali terjadi sudah selesai, tidak ada hukumnya. Ini kurban tiap tahun berkurban tetap. Makanya ada kurban ini hukumnya ada 2, ada yang wajib, ada yang mengatakan sunnah. Begitu. Baik, berarti tadi penjelasannya secara duniawi otomatis pasti diganti ya Pak Ustadz ya. Pasti. Nah, terus juga banyak nih yang berasumsi teman-teman ya di masyarakat itu ketika bicara tentang kurban Pak Ustadz. Dari sisi akhiratnya Pak Ustadz. Ya. Ketika kita berkurban, ada yang mengatakan kalau kurban sapi nanti di akhirat naik sapi. Ada yang kurban kambing nanti di akhirat pada waktu di Siratal Mustaqim itu kita naik kambing. Nah, sebetulnya
mitos-mitos yang begitu tuh bagaimana Pak Ustadz yang ada di masyarakat itu? Artinya dari sisi akhirat hikmah kurban sendiri Pak Ustadz bagi yang berkurban. Terima kasih. Kalau berbicara barusan mengatakan mitos, ini bukan mitos ya. Maaf. Saya bukan mengatakan, saya akan ralat dulu, ini bukan mitos. Jika kita berkurban soal masalah sapi, maaf, ini hanya sebagian kaul yang mengatakan kita bisa menunggangi kurban waktu kita menjalan atau berada yang disebut dengan sirat. Nanti pada waktu itu pertanggungan jawaban amal kita semua. Soal benarannya wallahu a'lam, karena kita sama-sama tidak pernah merasakan nanti. Yang tahu nanti sudah. Yang jelas bagaimana? Kalau kita berkurban, yang jelas sudah ada balasan nanti di akhirat. Gitu saja. Kalau soal itu ada yang mengatakan kita akan bisa naik sapi itu demikian-demikian, wallahu a'lam. Memang ada keterangannya dan itu bukan mitos. Soal bukti saya tidak bisa membuktikan. Dan dalam beberapa keterangan di kitab, bahkan hadis, bahkan dalam beberapa ulama fuqaha, itu tidak bisa membuktikan. Masalahnya yang mu'alif-mu'alifnya di situ juga tidak pernah terjadi kematian kepada beliau. Maaf. Itu hanya merangkai dengan masalah, dengan ayat yang pernah dicapai berupa ayat وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Suatu hal yang apa dikerjakan, jangankan yang besar, sekecil biji wijan itu tetap dibalas oleh Allah. Ini yang menjadikan tolak ukur sehingga para ulama menganggap orang yang berkurban nanti bisa menjadi tunggangan. Benar kalau memang menjadi tunggangan. Tunggangan apa? Ada jaminan amal nanti di sana sudah menunggu. Kalau itu pas. Kalau tunggangan soal itu kita bisa menunggangi kudanya, menunggangi barang yang dikurban, wallahu a'lam. Memang ada kaul yang mengatakan seperti itu. Saya tidak berani mengatakan itu sahih dan saya tidak berani mengatakan itu terbukti, tidak berani. Kalau ada balasan pasti. Itu yang saya maksud. Benar. Jadi itu yang jelas bukan mitos. Ada sebagian ulama dari beberapa madhab, kita bermadhab Syafi'i, kita berbicara madhab Syafi'i dulu, itu ada yang mengatakan memang benar terjadi nantinya di akhirat kita akan menunggangi hayawan yang pernah dibuat kurban di dunia ini. Kebenarannya wallahu a'lam, saya tidak berani menentukan. Oke. Nah itu teman-teman ya, berarti biar semakin semangat nih nanti ya untuk berkurban tentunya teman-teman ya, sahabat Islam. Kemudian Pak Ustadz ini juga ada request pertanyaan dari sahabat-sahabat kita Pak Ustadz. Ketika kita berkurban, apakah kita boleh memakan daging kurban tersebut Pak Ustadz? Ketika kita berkurban, apakah kita boleh memakan daging kurban? Boleh. Daging kurban itu dibagi sepertiga dalam hadis yang pernah diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dan ini sahih, tidak usah dipertanggungjawabkan bahwasanya daging kurban itu akan terbagi menjadi tiga. Satu, daging kurban itu sepertiganya dikasih kepada orang-orang fakir miskin. Yang satu, daging kurban itu diberikan kepada orang-orang yang lagi memang meminta. Anggap saja tamu, anggap saja orang yang meminta, anggap saja musafir. Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, daging kurban itu milik orang yang berkurban satu keluarga. Berarti kan terbagi menjadi tiga yang berhak itu. Tuh, daging kurban memang boleh di orang yang berkurban boleh dimakan. Cuman kalau ditanyakan berapa banyaknya, sepertiga dari daging kurban. Anda hitung sendiri. Biar saya tidak bikin matematika lagi. Kan enak kan begitu. Betul. Sepertiga. Oke, dibagi tiga bagian ya Pak Ustadz. Terus bagaimana ketika di masyarakat itu kan kita berkurban terus dagingnya itu kita kasih kepada tetangga sekitar. Nah, sementara tetangga sekitar itu secara perekonomian menengah ke atas Ustadz. Itu bagaimana? Nah, kalau masalah itu jadi yang sudah saya jelaskan, daging kurban itu terbagi menjadi tiga. Satu kepada fakir miskin, yang nomor dua orang yang meminta, atau bahasa lain kita yang memberikan kepada orang-orang kaya. Makanya bagaimana hukumnya? Tidak jadi masalah, boleh-boleh saja. Masalahnya kurban itu hukumnya dagingnya itu terbagi dua. Maaf ya, daging kurban itu hukumnya ada dua. Ada hukum mustahik, ada hukum tamlik. Biar jelas. Kalau hukumnya mustahik, maka daging kurban itu tidak boleh dijual. Semua dari hayawan kurban, baik itu kulit atau bulunya, tidak boleh dijual. Semua barang yang berasal dari kurban tidak boleh terjadi penjualan. Kalau sampai terjadi penjualan, la yasihu, tidak sah kurbannya. Ada yang mengatakan wa yahrumu haram,
kasihan yang berkurban. Yang nomor 2 itu ada daging kurban disebut tamlik. Kalau tamlik memiliki. Nah, kalau dimiliki, saya ngasih kepada orang fakir, maka itu orang fakir boleh menjual. Makanya di sini ada daging kurban ada 2. Kalau daging kurban itu dikasih kepada orang fakir miskin, silakan orang fakir miskin menjual monggo. Tapi kalau orang daging kurban dikasih kepada orang yang mampu kayak di sekitar kita, jangan coba-coba itu Anda jual. Hukumnya akan menjadi haram. Salah satunya seperti itu. Kemudian bisa menjadi tidak sah, kasihan yang berkurban. Jadi saya peringatkan ini, saya terus terang. Sekarang kan mungkin kita hampir masuki bulan hari raya Idul Adha. Kita kurban kepada seorang penjual daging bakso. Penjual bakso. Dibuat bakso mana daging kurbannya? Bagaimana hukumnya? Ya haram yang menjual daging bakso itu. Ya, maaf saja. Memang Selain haram bagi yang menjual bakso, terus yang berkurban juga tidak sah, Pak Ustaz? tidak sah kalau sampai tahu. Tidak tahu, ya wallahu a'lam. Namanya hukum tidak tahu. Hadis disebut yufa anhu. Berarti masih dianggap dapat toleransi dari Allah. Baik, luar biasa pembahasan kita semakin mendalam ya, teman-teman. Terus ini Pak Ustadz ada juga DM yang ke kita di Messenger di Instagram. Ada yang bertanya untuk peraturan kurban sendiri antara kambing dengan domba. Ya, kemudian dari segi umur itu seperti apa Pak Ustadz? Ada yang mengatakan harus giginya peka satu kan gitu. Nah, apa dari itu menjadi acuan atau gimana Pak Ustadz acuannya untuk kurban itu? Kalau aturan seperti itu masalah gigi, masalah harus lepas 1, 2 ada aturan. Yang ada adalah masalah umur. Kadang kan masih usia 2 bulan giginya kambing itu sudah cepot. Ya kan, iya kan. Saya tidak mengatakan itu. Walaupun 2 bulan giginya cepotnya jangan tidak masuk. Yang menjadi acuan kepada hukum kurban itu ada diantaranya kalau memang berupa kambing itu usianya sampai 1 tahun. Minimnya 1 tahun dia sudah masuk kepada daging kurban. Kalau berupa sapi itu paling tidak 2 tahun. Kalau berupa unta itu baru usianya baru masuk di antara minimnya 5 tahun. Jadi ingatannya ke sana. Baru itu sudah masuk pada persyaratan kepada kurban. Dan perlu diingat, kurban yang menjadi asumsi di masyarakat itu harus laki-laki, tidak menjadi masalah. Perempuan atau laki-laki tidak jadi masalah. Sama, yang bisa dijadikan kurban laki atau perempuan itu sama, daging kurban itu bebas. Yang penting syaratnya daging kurban itu yang dijadikan kurban 1, tidak sakit, tidak kurus, hewan kurban itu tidak ada yang cacat, pincang. Terus kemudian pokoknya tidak ada yang luka, yang sekiranya lukanya itu bisa merusak kepada rasanya daging kurban. Itu yang dimaksud di situ tidak diperbolehkan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Tadi secara pembahasan kurban kita sudah mendetail, dan sekarang mungkin dari sisi hari raya Idul Adha-nya sendiri, Pak Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan itu apa keistimewaan kita itu sholat Idul Adha dengan tidak sholat Idul Adha, Pak Ustaz. Kemudian juga mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman sahabat mirsa tata cara sholat Idul Adha sendiri, Pak Ustaz. Karena tadi juga banyak yang info kita cara sholat Idul Adha itu seperti ada dari segi niat, terus ketika takbirnya berapa kali mungkin juga bisa diginikan, Pak Ustaz. Terima kasih. Kalau kita berbicara masalah Idul Adha, itu masalah memicu kepada masalah sholat sunnah. Kalau berpacuan kepada masalah sholat sunnah, tentunya kita akan tahu kepada hukum tentang adanya sholat yang berupa sholat fardu. Kalau berbicara sholat sunnah dengan sholat fardu, tentunya akan nanti menimbulkan 2 hukum. Contoh, pada di siang hari ada sholat yang 2 rakaat, selain itu berupa sunnah, berupa sholat Jumat. Makanya di Idul Adha itu dianjurkan juga mengerjakan sholat sunnah Idul Adha itu tidak masuk hukum wajib, dengan catatan sama dengan acuannya kepada sholat Jumat. Ya ada khutbah, ya ada sholatnya 2 rakaat, cuman bedanya karena bentuk sunnah maka dibentuk di belakang, kalau fardu khutbahnya bentuknya di depan. Ini acuannya. Kalau soal masalah keutamaan kita mengerjakan sholat sunnah berupa sholat Idul Adha, saya tidak bisa mengajukan kepada sebenarnya buktinya, tidak bisa membuktikan. Tapi kalau secara takrif saya siap memberikan takrifnya. Artinya itu namanya perkara sunnah kok. Anda tidak mengerjakan bagaimana? Ya kita rugilah. Kita cuma 1 tahun 1 kali kalau Adha, ya kita rugi sendiri. Masuk 1 kali. Beda masih mendingan dengan fardu, masih 1 hari 1 malam 2 5 kali. Itu acuannya. Kita dapatkan kesunatan apa mau tidak terserah. Yang jelas kita dapat unsur kerugian daripada itu.
Kemudian kalau berbicara masalah salat Idul Adha sendiri, ini yang sering terjadi. Dan saya pernah melihat dari beberapa tempat yang pernah saya kerjakan. Pernah saya mengerjakan salat Idul Adha itu, pernah mengimami di satu tempat. Orang yang mengatakan salat Idul Adha itu dengan mengatakan niatnya, ini ada aturan berbeda. Jadi niatnya salat Id, saya tidak menentukan Adha, salat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Yang mengatakan salat Id itu ada aturannya. Kalau salat fardu boleh mengatakan nawaitu usolli fardhu dhuhri. Berarti menyebut nawaitu, itu masih diperbolehkan. Dan itu hukumnya sah. Tapi kalau salat Id, dua Id, Idul Adha atau Idul Fitri mengatakan nawaitu, saya salat mau mengerjakan salat Idul, itu hukumnya sah tapi haram. Jadi maaf saja. Beda ini. Kalau salat Idul, kalau sholat tarawih, kalau sholat witir, sholat sunnah duha, tidak apa-apa. Untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri, kalau Anda mengerjakan, saya sholat mengerjakan, saya niat sholat mengerjakan, saya niat mengerjakan sholat Idul Adha. Tidak ada bahasa niat nawaitu, itulah akan menjadi pekerjaan itu haram. Sah, saya tidak mau mengatakan batal ya. Sholatnya itu sah, tapi pekerjaannya haram. Selain Idul Adha maka diperbolehkan, atau selain Idul Fitri atau Idul Adha, itu hukumnya tidak jadi masalah. Ini yang perlu diingat oleh para pendengar mungkin dan para yang tadi yang para bertanya, perlu diingat. Jadi kalau Anda mau niat, jangan mengatakan niat saya niat sholat Idul Adha, jangan langsung saya sholat Idul Adha, gitu aja sudah, biar kita mengerjakan tidak haram-haram. Selain sholat itu untuk Id tidak jadi masalah. Satu, pekerjaannya salat Idul Adha itu diawali dengan 5. Pertama itu 7 takbir. Ya Allahu Akbar sekaligus takbiratul ihramnya masuk. Jadi kalau dihitung pertama dari sholli fardhu, sholli sunnatan Idul Adha rakaatain, saya salat Idul Adha 2 rakaat sunat Allahu Akbar, itu masuk juga itu takbir pertama. Jadi dengan itu menjadi 7. Ada 7 takbir ya Pak Ustaz? Ada 7 takbir. Kemudian di tengah-tengah takbir itu kita baca apa Pak Ustaz? Nah, itu hanya sekedar ada yang mengatakan boleh atau tidak. Artinya itu tidak menjadi hukum perbatalan kepada sholat dan tidak menjadi hukum sahnya sholat. Jawaban saya kan jelas. Jadi meskipun tidak baca apa-apa, tidak masalah ya Pak Ustaz ya? Apa-apa, baca ya tidak apa-apa. Andai pun baca, ada anjuran membaca subhanallah walhamdulillah wala. Baca tasbih. Nah. Subhanallah walhamdulillah wala. Andai pun baca tidak menjadi sahnya sholat, tidak baca tidak menjadi batalnya sholat. Hukumnya sunnah. Enak-enakan kan? Jadi biar tidak simpang siur ini hukumnya. Saya menjelaskan seperti ini. Kalaupun tidak baca bagaimana Ustaz? Apa hukumnya haram? Tidak jadi masalah. Tidak baca apa batal? Tidak jadi masalah. Monggo. Tapi sunnah. Berarti satu kali bacaan dapat pahala, itu saja. Yang dibaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selama disegangi di antara waktu takbir yang dibaca itu. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Qusairi yang sudah membahas tuntas tentang satu dari sisi Hari Raya Idul Adha sendiri teman-teman semuanya, kemudian juga dari sisi tata cara berkurban dan hikmah dan semacamnya. Dan teman-teman jangan lupa berikutnya terus dukung channel kita ya, channel YouTube kita Ahli Jannah. Insya Allah nantinya kita akan terus upload konten-konten tentang lebih mendalam lagi, kita belajar lagi dunia Islami teman-teman ya, mewakili semua sahabat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin bertanya ya kepada Pak Ustadz Qusairi, bisa langsung DM ke Instagram kita, namanya @egijoy, atau nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Nanti teman-teman juga bisa menyarankan ya nanti untuk temanya apa yang perlu kita bahas. Mungkin teman-teman ingin bahas sebuah tema apa, insya Allah nanti kita akan tayangkan di konten-konten berikutnya. Baik, sekian dari saya teman-teman. Juga terima kasih sebelumnya Pak Ustadz Qusairi sudah berbagi kepada teman-teman di channel YouTube kita di Ahli Jannah. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.